Hai semuanya, welcome back to my channel. Hai guys, gimana kabarnya semuanya? Balik lagi di channel saya Ayu Teresya. Di sini kita bisa membahas berbagai macam tentang ADHD, tentang anxiety disorder, GERD dan lain sebagainya, asam lambung. Oke, dan di video kali ini saya pengen ngebahas sekali lagi mengenai anxiety disorder dan GERD. Oke, disimak terus videonya. Ya guys, kali ini saya pengen ngebahas tentang kelayangan dan mata kabur pada saat mengalami asam lambung ya guys. Jadi ini saya mau cerita dulu sama kalian. Dulu itu saya pernah mengalami yang namanya sering kelayangan. Jadi kalau jalan itu kayak melayang gitu guys, kayak melayang gitu ya. Terus aduh kenapa ya kok melayang? Terus saya suka berpikir kok bumi kayak bergoyang gitu ya. Bumi kayak bergoyang, terus juga pernah kayak mata itu kok kayak berawan gitu. Saya sampai memeriksakan mata saya dan ternyata mata saya minusnya nggak nambah gitu, dan saya nggak ada silinder juga, jadi nggak ada masalah dengan mata saya. Dan itu ternyata ada hubungannya dengan asam lambung yang naik guys, dan itu bisa menyebabkan kita macam-macam. Jadi kalau asam lambung tuh bisa menyebabkan macam-macam gitu guys. Nah yang saya rasakan itu adalah kelayangan itu gitu guys. Nah selain kelayangan, juga kadang saya kalau misalnya asam lambung lagi kambuh itu suka sakit di sini guys, di ulu hati saya kayak dicubit gitu ya. Terus kadang kalau lagi parah-parahnya suka panas ke dada. Terus kayak tertahan di tenggorokan, kayak ada apanya gitu di tenggorokan ya, kayak ada yang ngejendol apa gitu. Cuman susah gitu ya. Terus biasanya kita jadi sering sendawa. Jadi kalau orang asam lambung tuh suka sendawa. Terus tenggorokannya nggak nyaman. Kenapa tenggorokan nggak nyaman? Karena asam lambung naik ke tenggorokan, jadi mengiritasi tenggorokan. Dan kemarin ada yang tanya, Kak, setelah saya punya sakit asam lambung ini, kenapa ya tenggorokan saya sangat sensitif? Ya iya, karena kalau asam lambung naik ke tenggorokan kadang bisa mengiritasi tenggorokan kita. Tapi nggak masalah, ini semua kita bisa perbaiki dengan mengatur pola makan kita. Nah pada saat kita mengatur pola makan kita nggak sekaligus langsung sembuh ya guys. Jadi misalnya sehari ini kita mengatur pola makan yang benar, nggak bisa langsung yang namanya sembuh, tenggorokannya enak atau asam lambungnya sembuh. Yang saya lakukan itu, saya memulai pola hidup sehat itu sejak saya sebelum punya anak Riu sih. Saya udah mulai pola hidup sehat, dimana saya hanya mengkonsumsi nasi merah, nasi putih sekali-sekali. Saya makan sayuran yang direbus gitu guys, yang tidak mengandung, yang tidak ditumis, karena kalau misalnya ditumis itu minyaknya kan bisa memicu asam lambung. Ini untuk saya ya guys, saya agak sensitif dengan minyak. Jadi pada saat saya makan minyak itu akan memicu asam lambung. Terus apalagi sih yang bikin perut saya sensitif guys, yaitu saya kalau minum susu. Nah kalau minum susu kadang asam lambung saya itu naik, dan itu bisa parah sih, bisa naik ke tenggorokan, bisa yang saya bilang tadi panas di dada. Terus saya pengen sendawa terus guys, dan itu agak lama untuk pemulihannya, bisa sehari 2 hari gitu. Makanya saya sangat menghindari makanan-makanan tadi. Terus juga kayak gula. Tapi memang saya itu untungnya saya dari kecil itu nggak terlalu suka yang namanya gula. Mungkin karena orang tua saya tidak membiasakan saya makan gula ya guys. Jadi saya nggak terlalu tergila-gila gitu sama gula. Cuman yang saya suka itu coklat sih guys. Nah ini coklat juga kadang bikin saya naik asam lambungnya. Nah terus apalagi sih yang bikin saya bikin asam lambung saya naik? Ini aneh ya guys, kalau misalnya orang-orang kan minum madu itu sembuh ya guys. Tapi saya memang sepertinya saya itu ada alergi terhadap madu, atau alergi terhadap polen. Jadi kayak contoh misalnya gini guys, kayak contoh saya lagi di dapur saya itu deket dengan bunga-bunga, ada bunga kertas yang numbuh di sana. Nah di situ saya bersin terus. Itu yang saya rasakan gitu. Saya udah alergi duluan sama polen. Jadi pada saat saya mengkonsumsi madu itu mungkin kan ada polennya ya guys ya. Nah di situ saya jadi alergi juga gitu. Nah itu juga bikin kayak apa ya, kalau saya minum madu saya asam lambungnya jadi kayak panas aja gitu perutnya, nggak tahu kenapa. Tapi ada beberapa teman saya malah sembuh dengan minum madu gitu. Nah itu kan berbeda-beda ya guys, tiap tubuh berbeda-beda. Karena saya memang ada basic alergi terhadap polen, jadi saya kurang cocok dengan madu. Tapi teman saya yang memang tidak ada alergi terhadap polen, dia nggak masalah minum madu, malah dia sembuh dan lebih baik.
gitu guys. Nah guys, balik lagi ke kelayangan. Jadi kelayangan itu dulu saya itu agak lama ya prosesnya. Saya kelayangan itu lumayan lama. Itu sekitar setahun atau 2 tahun saya sering kelayangan, sering merasa mata saya kabur. Saya sering merasa badan saya ada di sini tapi pikiran saya nggak tahu di mana, dan saya kayak merasa sendirian meskipun ada suami saya, ada keluarga saya di samping saya, tapi kok saya ngerasa kayak hidup saya hampa. Begitu kan guys, kalian juga merasakan hal yang sama kan pada saat kita mengalami anxiety disorder diakibatkan asam lambung gitu. Nah itu seperti ngerasa sendirian gitu. Terus udah dipeluk juga kok kayaknya kayak misalnya kayak saya misalnya sama suami saya bilang pengen dipeluk dong Pih gitu kan, dipeluk sama suami saya, cuman saya nggak ngerasa itu menenangkan gitu, karena memang pikiran sayanya itu saya tidak bisa mengontrol pikiran saya gitu. Nah saya pikirannya kemana-mana, mikir yang macam-macam, mikir kalau mati bla 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 segala macam, itu hal yang belum tentu terjadi udah saya pikirin gitu. Nah guys, nah balik lagi ke kelayangan itu ya guys, saya mengobservasi diri saya sendiri. Jadi selain saya ke dokter, saya dikasih obat sama dokter, tapi saya nggak pernah bilang sama dokter minta obat kelayangan, enggak sama sekali, karena saya tahu kelayangan itu memang karena asam lambung. Dan terus saya observasi diri saya gitu, dan ternyata guys, kenapa sih kita kelayangan gitu ya, kenapa sih kita kayak jalan tuh kayak mau jatuh, itu karena kita terlalu banyak duduk ya guys, atau terlalu banyak berbaring. Jadi ceritanya waktu dulu itu saya awal-awal saya berhenti kerja, bukan berhenti kerja sih, saya pernah waktu itu ngambil unpaid leave. Unpaid leave itu adalah cuti panjang tapi tidak dibayar sama kantor karena suatu hal waktu itu Rio mbaknya pulang dan saya nggak nemu pembantu pengganti, akhirnya saya harus unpaid leave dari kantor selama sebulan. Nah setelah di rumah itu saya ngerasa oh ada mbak yang bolak-balik, ada yang beresin rumah kan. Jadi saya bangun tidur itu tiduran aja gitu di kasur, dan kebetulan saya punya TV di kamar waktu itu. Jadi karena ada TV di kamar, saya udah keenakan gitu, kayak mbak teh pengen makan ini, tolong bikinin ini dong. Jadi makan di kasur terus sambil nonton TV. Seharian itu dari pagi sampai sore itu nonton TV terus guys. Dan yang ditonton itu tentang cerita-cerita yang pengaruh. Kalau makan apel bijinya kemakan bisa menyebabkan apa gitu, kematian atau bla 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 segala macam. Itu yang saya tonton itu acara apa gitu. Saya senang banget acara seperti itu gitu. Nah dari pagi sampai sore saya tonton itu. Dan itu karena saya tubuhnya tidak bergerak, saya kerjanya cuma tiduran sama Ryu, terus saya main sama Ryu di kasur, jarang turun. Sekalinya turun saya cuma jalan mandi gitu. Dan lama-lama saya merasakan saya mulai kelayangan. Kok saya kelayangan ya, kok saya ngelihat keluar kayak kabur ya, kayak berawan gitu, kayak goyang gitu pandangan saya gitu. Nah terus lama-lama saya sadar, oh ternyata kenapa sih saya kelayangan, karena saya terlalu banyak rebahan, saya tidak banyak bergerak. Saya bergerak cuman pada saat saya mandi atau mau ke dapur, atau saya mau ngambil sesuatu pasti teteh udah pulang gitu ya. Nah hal itu yang bikin kita secara tubuh kita itu nggak seimbang guys, karena kebanyakan duduk, kebanyakan tidur gitu. Nah sejak itu yang saya bilang, akhirnya saya mulai mengerjakan sesuatu sendiri gitu. Jadi meskipun ada si teteh di rumah, saya tetap mandiin Ryu gitu. Waktu itu saya nggak mandiin Ryu. Nah saya mulai mandiin Ryu, saya mulai bajuin Ryu, saya mulai bergerak. Kalau misalnya kita bergerak kan jongkok, berdiri gitu ya, itu kan kayak olahraga juga guys. Nah dari situ saya sudah mulai sedikit ada perubahan pada saat saya mulai bergerak. Sama iya ya, kok nggak terlalu kelayangan pada saat saya bergerak. Terus pada saat saya mulai mandiin Ryu segala macam saya lakuin sendiri gitu ya. Terus saya coba jalan keluar. Oh jalan keluar masih kayak goyang tuh, jalan kayak goyang guys. Tapi saya biasain, jadi tiap kali pagi misalnya saya beli sayuran, jalan ke depan gitu. Terus saya komunikasi sama tetangga-tetangga saya gitu. Dan itu bikin perubahannya itu sangat positif guys. Yang awalnya saya jalan bergoyang, sering kelayangan, terus saya beranikan diri. Saya kan nggak berani, aduh kalau saya jalan takutnya jatuh, aduh kalau saya keluar rumah saya nyetir takutnya saya tiba-tiba pusing di jalan, pingsan, kasihan anak-anak takut kecelakaan. Itu ketakutan semua. Tapi akhirnya bukan dilawan sih. Saya lebih kepada saya harus bisa gitu. Saya punya keyakinan dalam diri saya
saya harus bisa keluar lagi, saya harus bisa jalan keluar lagi. Saya yakin bahwa bahwa saya kelayangan, saya jalan itu kayak bergoyang itu karena saya kurang bergerak. Akhirnya saya sering bergerak, beli sayuran segala macam, dan akhirnya saya mulai nge-gym. Dan pada saat nge-gym pun di treadmill saya jalan kaki itu jalannya pelan dulu guys, saya jalan pelan gitu. Nah terus lama-lama saya bisa lari dan akhirnya saya sehat. Akhirnya saya nggak ngalamin kelayangan lagi, saya nggak ngalamin lagi kalau jalan kayak bergoyang, mata kabur. Itu jarang sekali saya ngerasain mata kayak kabur gitu, udah jarang banget guys. Nah terus pernah juga saya sekali waktu, karena pas awal-awal karantina ini saya kan jadi sering di rumah ya guys, sering tiduran, jarang bergerak, saya males nyalain treadmill gitu ya. Bener, saya ngerasain kayak pas saya bangun kayak kelayangan. Terus saya sadar, oh iya ya, saya lupa bergerak, saya lupa berolahraga, saya lupa stretching. Akhirnya saya mulai lagi stretching. Saya biasakan treadmill sehari itu 45 menit sampai dengan 1 jam. Tapi kalau misalnya saya malas nyalain treadmill, saya jalan-jalan aja di rumah gitu, atau keliling rumah, atau jalan bolak-balik pelan. Gak usah keringetan, yang penting bergerak gitu guys. Terus tangannya digerakin, terus kayak kita ngajak anak bermain gitu, ngajak Rio main trampolin. Saya ikut main trampolin sama Rio. Terus saya ngerjain tugas-tugas anak-anak, bantuin Michelle segala macem gitu. Nah itu bikin otak saya sehat, bikin fisik saya juga lebih sehat karena bergerak. Nah itu sih guys, pentingnya bergerak untuk kita gitu. Nah untuk kalian yang masih agak takut bergerak, masih agak takut jatuh, kalau misalnya saya bergerak takutnya saya jatuh, takut saya tiba-tiba pingsan, dicoba sedikit-sedikit guys, jangan langsung kita bergerak langsung cepet gitu ya. Kayak saya bertahap, saya jalan pelan-pelan dulu, terus saya coba hal-hal baru sedikit-sedikit. Kalau saya ngerasa awalnya pusing, terus lama-lama berkurang, terus nanti kita bisa naikkan tingkatnya ya. Jadi kayak misalnya biasanya saya cuman jalan sehari 10 menit gitu ya. Nah nanti pada saat saya 10 menit itu udah mulai turun dari treadmill, udah nggak pusing kan. Kalau misalnya kita udah lari, udah jalan, pas turun dari treadmill, kalau nggak biasa lari itu kita kayak kayak bergoyang gitu kan guys. Nah setelah saya 10 menit itu udah nggak goyang, saya naikin lagi jadi 15 menit. Terus setelah masih goyang, ya udah saya masih di 15 menit. Udah nggak goyang, saya tambah 20 menit gitu guys. Jadi semuanya bertahap gitu. Nah ini semoga bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita semua, dan semoga bisa bermanfaat sharing saya ini untuk kalian semua ya guys. Jangan lupa tetap ditonton terus channelnya, tetap setia di channel ini. Dan saya pengen tahu kalian ada komen atau ada masukan apa di komen ini, tolong di kasih komennya ya guys. Dan masukan komen kalian tuh sangat berarti banget buat saya dan menginspirasi saya untuk membuat video apa sih selanjutnya yang dibutuhkan untuk kalian gitu guys. Oke, thank you for watching. Subscribe channelnya, share, dan di komen. Oke, thank you, bye bye.